Oke, halo, selamat siang Geniers. Terima kasih sudah datang dan selamat datang di Genie Class di siang hari ini. Perkenalkan, saya Rasya dari tim onboarding spesialis Genie yang akan menjadi trainer di Genie Class hari ini. Dan saya nggak sendiri, di sini juga saya ada dengan Kak Eno yang nanti akan menjadi trainer kedua pada sesi Genie Class siang hari ini. Dan kita akan membahas mengenai Genie OMS, kita akan membahas mengenai fitur di fitur pesanan ya teman-teman. Topik kita lebih ke pesanan, jadi nanti kita akan bahas mengenai full pesanan. Jadi kalau nanti ada teman-teman pertanyaan mengenai fitur pesanan, boleh langsung disampaikan di kolom chat ya. Nanti kita di akhir sesi akan bahas untuk pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin aku akan mulai terlebih dahulu. Sebelumnya aku izin share screen terlebih dahulu sebentar. Oke, mungkin boleh confirm Kak Eno apakah sudah terlihat share screenku? Iya, sudah Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, jadi untuk sesi hari ini tadi kita akan membahas mengenai fitur yang ada di Genie OMS yang ada di fitur pesanan ya teman-teman. Jadi di fitur pesanan ini sesuai fungsinya kita bisa untuk proses pesanan untuk semua marketplace. Jadi ketika teman-teman ada mengintegrasikan toko-tokonya di Genie OMS, semua marketplace-nya kita bisa proses pesanannya dari Genie-nya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buka tab satu-satu marketplace-nya. Itu nggak perlu lagi karena semua proses pesanannya bisa langsung dalam satu pintu yaitu di Genie OMS di fitur pesanan ini. Jadi lebih memudahkan teman-teman dalam proses pesanannya ya, seperti itu. Oke, di fitur pesanan ini kita ada banyak fiturnya dari pesanan 90 hari terakhir, tertunda, menunggu dicetak, sampai ada utilitas ya. Dan masing-masing menunya ini juga memiliki fitur dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang pertama akan aku bahas mengenai pesanan 90 hari terakhir. Pesanan 90 hari terakhir ini sesuai namanya, jadi ini adalah pesanan-pesanan yang mencakup atau hanya mendukung dalam 90 hari terakhir aja, yaitu 3 bulan ya. Berarti 3 bulan terakhir aja. Nah, itu semua pesanannya akan masuk di tab di sini. Dan artinya pesanan yang bisa kita proses ya. Jadi yang bisa kita proses itu nanti ada di pesanan 90 hari terakhir. Karena Genie OMS ini memang kita mirroring dengan seller center, jadi memang kita mengikuti ya dari seller centernya yang bisa diproses hanya dari 90 hari terakhir saja. Oke, sebelum kita proses, ini juga ada beberapa filter ya. Kalau dari teman-teman mau ada proses filter berdasarkan channel, toko, logistik itu juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa lakukan proses pencarian atau filtering untuk beberapa ya kebutuhan dari teman-teman. Misalkan mau nih kita mau proses order khusus toko tertentu dulu gitu ya. Toko TikTok dulu kah mungkin? Atau mungkin toko brand tertentu dulu kah? Nah, itu teman-teman bisa lakukan filter di atas ini. Begitupun marketplace-nya ini bisa dikelompokkan berdasarkan marketplace, lalu toko ya, dan juga yang terakhir bisa filter logistiknya ya. Jadi nanti teman-teman bisa tentukan misalkan kita mau brand A dulu, terus kita mau filter berdasarkan logistik, misalkan kita mau eh, prioritaskan yang GoSend terlebih dahulu gitu ya. Kita mau filter GoSend itu juga bisa. Jadi nanti proses filter ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu berikutnya juga kita bisa filter berdasarkan negara ya. Kalau dari teman-teman ada pakai bisa pesanannya di luar dari Indonesia saja gitu ya, itu juga bisa nanti bisa difilter berdasarkan negara dan wilayahnya. Lalu metode pembayarannya juga kita bisa filter pesanan COD ataupun non COD atau semua kita mau filter juga bisa. Lalu pre-order juga kita bisa sesuaikan pesanan itu yang pesanan PO atau bukan. Lalu jenis paketnya, nah ini kita juga bisa filter berdasarkan SKU-nya ya. Kita bisa masukin, misalkan kita mau filter SKU tunggal yang satu resi, SKU-nya hanya satu dan kuantitinya juga cuma satu. Nah, kita bisa pakai SKU tunggal, sorry ini lebih ya, lebih dari satu. Jadi dalam satu resi hanya ada satu SKU yang kuantitinya lebih dari satu. Lalu di sini ada SKU tunggal jumlah sama dengan satu, artinya dalam satu resi hanya ada satu SKU dan kuantitinya cuma satu.
Lalu yang terakhir banyak produk, artinya dalam satu resi itu mencakup beberapa SKU ya, berarti ada lebih dari satu SKU dengan kuantiti yang lebih dari satu juga. Gitu. Jadi kita bisa filter jenis paketnya di bagian sini. Lalu kita juga bisa filter berdasarkan gudang. Jadi kalau dari teman-teman gudangnya ada lebih dari satu, mungkin dari marketplace atau mungkin dari Gini-nya yang dibuatkan gudangnya lebih dari satu, atau mungkin di WMS teman-teman atau pihak ketiga ya punya gudangnya lebih dari satu, itu kita juga bisa filter. Nah untuk marketplace ini yang teman-teman aktifkan multi warehouse di seller center ya. Jadi kalau dari teman-teman ada aktifkan multi warehouse di style center, nah kita bisa filter di bagian sini. Tapi kalau gudang sendiri ini yang kita buat ya, yang kita buat di Gini-nya. Jadi kalau dari teman-teman mau filter gudang yang ada di Gini-nya, nah itu kita bisa pakai gudang sendiri. Lalu berikutnya ada gudang pihak ketiga. Kalau teman-teman ada pakai WMS atau mungkin ada gudang dari pihak ketiga lainnya, itu nanti kita bisa filter di bagian gudang pihak ketiga di bagian sini ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, lalu lanjut kita di sini juga ada fitur filter catatan pembeli. Jadi nanti kita bisa filter mau ada catatannya atau tidak catatan kayak gitu. Itu bisa kita sesuaikan juga. Lalu status label, nah ini kita juga bisa filter teman-teman untuk status labelnya. Nah, status label pun ini status label pun ini hanya bisa yang teman-teman cetak di label pengiriman di Gini saja ya. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan cetak label di Gini, itu nanti sudah terbaca sebagai label telah dicetak. Tapi kalau teman-teman ada cetaknya di marketplace, di Gini itu tidak terbaca kalau teman-teman sudah cetak label gitu. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman ada cetak label di Gini, di marketplace tidak terbaca kalau teman-teman sudah cetak label. Jadi disarankan memang satu pintu aja gitu. Kalau teman-teman mau pakai Gini, full pakai Gini. Jadi nggak bolak-balik gitu. Jadi nggak ada double cetak juga ya, seperti itu. Oke, ini status label yang ada di Gini. Lalu kita juga bisa mengurutkan ya pesanannya berdasarkan SKU, A sampai Z atau Z sampai A, atau mungkin waktu pembuatan, waktu pengiriman ya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lakukan filter atau urut di bagian sini. Terus kita juga bisa filter waktu ya teman-teman kalau mau ada filter waktu berdasarkan waktu pembuatan, sebelum pembayaran, cetak, dan penyelesaian. Ini sama karena sesuai namanya ya, tadi 90 hari terakhir, jadi memang hanya bisa mendukung untuk 90 hari terakhir saja. Lalu berikutnya di sini bisa filter berdasarkan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman mau ada filter nomor pesanan atau SKU atau mungkin nomor tracking atau nomor resi, email dan lain sebagainya itu juga bisa ya. Jadi nanti bisa lakukan pencarian atau filter di bagian sini. Lalu di sini juga ada filter lainnya. Nah, untuk filter lainnya ini juga ada banyak lagi ya filteringnya. Jadi kalau lebih ke status, kayak misalkan kita kan bisa menentukan ya mau pesanan tersebut itu sudah statusnya di picking atau belum, atau mungkin sudah dikemas atau belum gitu ya. Nanti kita bisa tentukan secara manual. Nah, nanti kita bisa filter juga nih di bagian sini teman-teman statusnya. Gitu. Jadi terus kita juga bisa filter yang lainnya kayak misalkan teman-teman ada pengiriman kilat gitu ya. Nah, itu juga nanti bisa untuk filter pengiriman kilat atau mungkin ada pesanan fulfillment dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga. Lalu pesanan abnormal juga nanti bisa difilter. Terus juga untuk yang TikTok ya, TikTok Tokopedia ini hanya untuk shop TikTok. Kita bisa filter juga mau yang next day atau instan. Terus juga kita bisa filter karena sekarang TikTok dan Tokopedia sudah merging ya atau sudah gabung. Kita bisa filter nih, mau pesanan yang dari Tokopedia saja, atau mungkin yang TikTok saja, atau keduanya berarti semua. Seperti itu. Jadi ini nanti teman-teman bisa cek juga ya untuk tambahan filter lainnya. Oke, kurang lebih itu yang di atas untuk filter-filternya. Dan yang terakhir di sini ada pencarian tersimpan. Pencarian tersimpan ini fungsinya untuk mengunci atau menyimpan filtering yang kita buat. Jadi contoh nih, misalkan aku mau buat khusus filter Gojek misalkan ya. Ini tinggal klik lainnya. Terus kita tinggal cari aja Gojeknya. Ya, GoSend, Grab. Yang instan ya mungkin ya. Kita cari yang instan. Oke, ini contoh aja. Ini udah aku pilih nih yang instan. Lalu kita tinggal buat aja pencarian tersimpannya di sini. Tinggal diklik.
Terus kita masukin sesuai dengan judul ketentuan kita. Misalkan instan ya. Klik oke. Nah ini aku coba riset. Terus aku coba klik lainnya, ini masih kosong ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ngeklik satu-satu lagi. Kita cukup klik instan aja. Maka nanti di sini sudah otomatis ke pilih berdasarkan yang tadi kita sudah simpan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih memudahkan teman-teman juga untuk proses filteringnya. Pun bisa filter yang lain. Tadi karena kebetulan aku ada ngekliknya itu gudang pihak ketiga juga aku pilih. Terus sama aku ada milih tadi batas waktu pengiriman terdekatnya aku pilih. Jadi semuanya itu akan ke save ya berdasarkan yang tadi kita pilih sebelumnya gitu. Seperti itu teman-teman, ini untuk pencarian tersimpan, jadi lebih memudahkan teman-teman dalam proses filtering ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Di sini ada beberapa status ya, status pesanan. Pertama ada menunggu pembayaran yang memang pesanan-pesanan belum dilakukan pembayaran ya. Si customer sudah check out tapi belum melakukan pembayaran. Nah, itu ada dimasuk menunggu pembayaran. Lalu berikutnya ada lunas yang memang merchant sudah buyer ya. Buyer sudah melakukan payment dan ini berarti artinya pesanan yang sudah bisa kita atur pengirimannya. Ya, jadi pesanan-pesanan yang bisa kita atur pengiriman itu ada di bagian lunas. Oke, lalu lanjut di sini ada siap dikirim. Siap dikirim adalah pesanan yang sudah kita atur pengiriman, ya, yang sudah kita atur pengiriman dan akan mau diserahkan ke kurir. Jadi ini lagi proses packing dan mau diserahkan ke kurir. Jadi ini memang barang yang akan dikirim, siap dikirim untuk ke customer. Lalu berikutnya sedang dikirim yang memang lagi dalam perjalanan ya, dalam perjalanan ke customer itu nanti akan masuknya ke sedang dikirim yang artinya sudah di pick up oleh kurir. Lalu berikutnya selesai, selesai yang memang sudah sampai ke tangan customer ya. Lalu berikutnya dibatalkan yang memang pesanan cancel. Jadi kalau misalkan ada cancel system atau mungkin dari customernya ada melakukan cancel, nah itu nanti akan masuk dibatalkan. Lalu berikutnya ada retur atau refund yang memang pesanan-pesanan yang apa melakukan refund yang sifatnya komplain. Jadi retur atau refund di Gini ini yang sifatnya komplain. Jadi ketika barangnya sudah sampai ke customer, lalu customer mengajukan komplain atau retur, nah nanti akan masuk ke retur atau refund di sini. Dan nanti juga sebenarnya akan masuk di sini teman-teman manajemen retur ya. Nanti dia akan nge-reflect dari manajemen retur, tapi mungkin untuk detailnya kita akan jelaskan nanti saat berikutnya ya di menu berikutnya. Lalu yang terakhir gagal. Nah, gagal ini juga sebenarnya jarang terjadi ya pesanan gagal. Tapi kalaupun ada, biasanya ini memang dari seller centernya teman-teman. Mungkin bisa jadi ada nomor resinya belum masuk atau mungkin gagal karena seller centernya. Jadi nanti sebenarnya teman-teman bisa dicek aja seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk apa namanya beberapa fiturnya ya, beberapa menu statusnya. Nah, untuk berikutnya. Sebelum kita atur pengiriman, teman-teman, sebelum kita atur pengiriman, ada beberapa pengaturan yang teman-teman perlu atur. Ya, jadi sebelum kita atur pengiriman, ada beberapa yang perlu diatur. Pertama, metode pengiriman. Jadi teman-teman itu perlu atur metode pengirimannya. Metode pengiriman ini fungsinya adalah untuk mengatur kurir dan logistiknya. Ya, jadi sebelum kita atur tuh kan biasanya kalau di seller center kita perlu tentuin ya mau di pick up atau di drop off. Nah, sama di Gini juga, jadi kita perlu tentukan nih, misalkan di Shopee, Shopee mau pakai kurir XPX contoh. Nah, XPX ini kita mau di pick up atau di drop off. Nah, kita bisa tentukannya tuh dari metode pengiriman. Nah, ini bisa kita tentukan, misalkan contoh kita pakai Shopee, dipilih aja di sini tambah atur pengiriman. Terus kita pilih Shopee biasanya pakai apa? Kita tentukan, misalkan contoh kita pakai XPX ya. Nah, ini contoh XPX hemat. Nah, biasa XPX hemat ini kita pakai di pick up atau di drop off. Nanti bisa ditentukan. Lalu ketika sudah, nanti kita aktifin misalkan pick up nih. Pick up ini khusus untuk 3 toko atau mungkin cuma beberapa toko atau semuanya gitu. Jadi nanti tinggal kita terapkan ke semua toko. Kalau udah, konfirmasi. Dan seterusnya nanti kita buat lagi untuk kurir yang lainnya. Misalkan tadi udah XPX, XPS kan ada banyak ya. Ada yang hemat, same day, instan, standar, dan lain sebagainya. Ini juga perlu dibuat ya, teman-teman. Jadi masing-masing kurir perlu dibuatkan masing-masingnya juga.
gitu. Ini baru Shopee, nanti begitupun TikTok sama juga ya teman-teman. Untuk TikTok tinggal dibuat juga logistiknya. Biasanya pakai apa? Misalkan antar aja. Kalau antar aja memang dari sales center kan hanya bisa pick up ya. Jadi di sini juga akan bisa di pick up doang. Dan seterusnya nanti teman-teman bisa buatkan lagi. Ini pengaturan yang pertama untuk metode pengiriman, untuk mengatur kurir dan logistiknya. Lalu berikutnya teman-teman bisa ke pengaturan pengiriman. Lalu di sini ada template label pengiriman. Nah, kita perlu sesuaikan untuk label pengirimannya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kalau mau pakai template dari Gini, teman-teman bisa klik ubah di pojok kanan atas. Lalu pilih gunakan template label Gini. Nah, saat ini untuk template Gini hanya bisa mendukung untuk Shopee aja ya, teman-teman. Jadi, untuk Shopee, kalau teman-teman mau pakai template Gini, bisa pilih yang gunakan template Gini. Ya, untuk Tokopedia, karena saat ini Tokopedia kan sudah merging dengan TikTok ya, sudah gabung dengan TikTok. Jadi, untuk API-nya menggunakan API TikTok. Pun label pengirimannya jadi mengikuti label dari TikToknya ya, teman-teman. Nah, paling nanti khusus untuk Shopee aja yang bisa pakai template Gini, untuk yang lainnya masih pakai template dari sales center, seperti itu. Nah, untuk template dari Gini kurang lebih tampilannya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini. Yang membedakan dan yang menjadi nilai plus ya menggunakan template dari Gini, kita bisa kasih peringatan custom seperti ini, teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mau ada masukin tidak menerima komplain gitu. Nah, itu nanti bisa. Jadi ada tulisannya seperti ini warna merah ya. Jadi nanti bisa disesuaikan atau mungkin nggak mau dimunculin ini peringatan pengirimannya, tinggal di unchecklist aja di peringatan pengiriman. Jadi nanti dia nggak ada. Dan kita bisa custom juga disesuaikan yang mau kita tampilin apa, yang nggak mau ditampilin apa itu bisa disesuaikan ya teman-teman. Kita juga bisa atur untuk ukuran kertas, huruf, dan juga ukuran barcode-nya. Seperti itu. Oke, ini untuk tampilan atau pengaturan yang kedua ya. Pengaturan kedua untuk template label pengiriman. Oke, kurang lebih itu sama paling yang terakhir. Pengaturan invoice, kalau teman-teman ada menggunakan Lazada, ya teman-teman ada pakai Lazada, disarankan buat template atau pengaturan invoice ini. Teman-teman bisa klik tambah aturan di sini, terus dimasukin aja nama aturannya Lazada dan gunakan nomor pesanan ya. Lalu kita checklist terapkan ke semua toko agar nanti ketika teman-teman atur pengiriman Lazada, kita nggak perlu input resi secara manual ya. Jadi udah otomatis dia terisi secara manual. Mungkin itu beberapa pengaturannya yang perlu teman-teman atur, dan itu tadi khusus untuk Lazada aja ya, untuk yang invoice. Tapi kalau teman-teman nggak punya Lazada, pengaturan tadi di skip aja. Oke, paling itu pengaturannya kita lanjut ke eh, berikutnya ya teman-teman di fitur lunas untuk proses atur pengiriman ya. Em, Sebentar, atau sebelum atur pengiriman ya teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pesanannya, kita perlu cek dulu, kita perlu cek terlebih dahulu pesanan tersebut itu termasuk ke dalam pesanan normal atau pesanan abnormal. Nah, sebelum kita atur pengiriman, kalau misalkan ada warna merah seperti ini, artinya pesanan tersebut itu adalah pesanan abnormal atau pesanan bermasalah. Ya, dan sebenarnya pesanan bermasalah ini tetap masih kita bisa atur pengiriman, tapi dengan catatan tidak memotong stok di Gini. Jadi dia hanya memotong stok di marketplace-nya aja. Misalkan contoh, ini ya Lazada, ada yang check out, terus ada pesanan bermasalah kayak gini gitu ya. Nah, itu dia hanya mengurangi stok yang ada di marketplace aja. Tapi sedangkan di Gini dia tidak akan mengurangi gitu. Jadi di Gini tuh nggak ngurangin stok. Nah, makanya disarankan untuk pesanan bermasalah ini kita ubah menjadi pesanan normal. Ya, pesanan bermasalah ini kenapa gitu ya. Nah, penyebab masalahnya pun nanti kalau teman-teman cek di kursornya yang warna merah ini, itu nanti akan kelihatan penyebab masalahnya apa dan langkah solusinya seperti apa tuh nanti kelihatan teman-teman. Gitu. Jadi nanti bisa diikuti aja, dilihat penyebab masalahnya karena apa. Ini kebetulan penyebab masalahnya, contohnya misalkan MSKU-nya habis gitu ya, di gudang tersebut habis. Atau mungkin ada tidak terikat MSK tersebut itu tidak terikat dengan gudang, harap tambahkan asosiasi. Jadi memang produk tersebut itu belum ditambahkan ke gudangnya gitu ya. Jadi kita perlu tambahkan dulu ke gudang tersebut dan lain sebagainya. Nanti itu sebenarnya ada banyak reasonnya.
Nanti kita akan masuk ke fitur berikutnya, pesanan bermasalah di sini. Ini nanti di sini ada beberapa reasonnya juga. Jadi masing-masing alasan gagalnya pun sudah disertakan untuk langkah solusinya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung gitu ya untuk melihat langkah solusinya seperti apa. Oke, lalu lanjut. Intinya kita harus selesaikan dulu. Contoh mungkin ini ya, stok gudang baru di gudang habis. Jadi produk tersebut itu kan memang sudah habis ya. MSKU-nya sudah habis produknya. Nah, paling yang langkah solusi yang pertama kita perlu inbound. Jadi kita perlu inbound-kan dulu untuk MSKU tersebut. Tinggal diklik aja di sini. Oke, terus kita buat daftar inbound. Lalu kita pilih gudangnya tadi ada di gudang default. Oke, gudangnya tadi gudang default. Lalu kita cari produknya. Oke, lalu kita pilih tindakan. Lalu klik kirim. Nah, teman-teman bisa masukin kuantitinya, misalkan setelah dicek di gudang itu totalnya ada 20. Nah, kalau misalkan kita checklist di sini, otomatis stoknya akan bertambah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak checklist, nanti ada perlu satu tombol yang perlu teman-teman klik, yaitu inbound gitu. Ini mungkin contoh aku nggak aku checklist ya. Oke, ini misalkan 100 perak biayanya. Oke, ini setelah sudah di inbound, gudangnya kita ganti. Oke, ini tadi ya, karena kita tidak checklist ya, pada pengaturan tadi kita nggak checklist, jadi kita perlu inbound. Tapi kalau tadi kita checklist, itu nanti dia sudah otomatis inbound selesai dan stoknya udah otomatis bertambah ya teman-teman. Ini tinggal di inbound saja, inbound selesai. Oke, nah ini statusnya sudah inbound, kita cek lagi. Nah, ketika sudah kita inbound kan, kita tinggal didistribusikan ulang di bagian sini, konfirmasi. Nah, di sini sudah menjadi pesanan normal ya. Pesanan normal itu yang sudah terlihat nomor SO-nya, terus juga ada nama gudangnya, dan yang terakhir si MSKU-nya. Ya, jadi kalau misalkan dia udah nggak ada tulisan merah lagi, ini sudah pesanan normal dan bisa langsung kita atur pengiriman. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk yang ada masih merah seperti ini, disarankan untuk diselesaikan menjadi pesanan normal. Karena tadi dia tidak akan mengurangi stok di Gini-nya. Begitupun kalau misalkan teman-teman ada pakai WMS ya, dia tidak akan nge-push ke WMS. Jadi kita perlu atur sebagai menjadi pesanan normal. Oke, kurang lebih seperti itu em, yang perlu diperhatikan sebelum diatur pengiriman. Lalu untuk atur pengirimannya seperti apa? Nah, untuk atur pengirimannya di sini ada atur pengiriman untuk marketplace, beberapa marketplace gitu ya, seperti Shopee, TikTok, Shopee, TikTok ya. Itu untuk atur pengiriman tetap diatur pengiriman aja, tapi biasanya untuk Lazada itu ada tombol kemas. Biasanya di sebelah atur pengiriman itu ada tombol kemas. Atau mungkin tadi ada Lazada ya. Nah, ini kemas teman-teman. Jadi teman-teman tuh perlu kemas terlebih dahulu, baru nanti diatur pengiriman. Ya, jadi khusus untuk Lazada aja. Tapi kalau Shopee ya, Shopee udah tinggal diatur pengiriman aja. Ya, Shopee, TikTok sama ya. Shopee, TikTok ini kebetulan aku juga belum ada TikTok ya, jadi kurang lebih. Tapi kalau untuk TikTok langsung aja diatur pengiriman seperti di Shopee. Khusus untuk Lazada aja yang perlu dikemas lalu diatur pengiriman. Oke, lalu lanjut mungkin aku coba atur pengirimannya pakai manual order. Ini tinggal kita atur pengiriman aja di bagian sini. Atau kalau misalkan teman-teman sebelum atur pengiriman mau melakukan eh, atur status dulu gitu ya. Misalkan kita mau tandai sebagai pesanan palsu atau mungkin status pengemasannya kita sudah dikemas gitu ya. Ini kita ubah jadi telah dikemas. Terus misalkan misalkan kita mau buat juga status picking, misalkan ini barangnya sudah di picking gitu ya. Status pickingnya misalkan diambil gitu ya. Nah, ini tinggal di status picking konfirmasi. Nah, nanti ini coba kita refresh.
Oke, nah nanti di sini ya teman-teman ada keterangannya sudah diambil dan juga telah dikemas ya. Jadi nanti akan ada seperti ini logonya teman-teman. Lalu kalau tadi misalkan kita mau ada cetak invoice juga bisa atau mau cetak packing list itu juga bisa. Jadi nanti teman-teman bisa cetak di bagian sini ya. Nah untuk cetak label itu khusus untuk instan aja ya, khusus untuk Shopee dan TikTok yang instan itu kita bisa cetak sebelum atur pengiriman. Tapi untuk yang lainnya harus diatur pengiriman dulu untuk get resi, baru kita bisa untuk cetak labelnya ya, atur pengiriman baru cetak label. Tapi ini karena memang kebetulan manual order juga, jadi manual order itu tidak bisa dicetak. Jadi kita perlu unggah terlebih dahulu label pengirimannya di sini, baru nanti kalau misalkan sudah diunggah, baru kita bisa cetak label tersebut. Oke, kurang lebih itu terus juga di sini kita bisa sinkron. Nah, paling catatan juga untuk Shopee, biasanya Shopee itu ketika pesanannya masih ada gambar logo jam, ya biasanya di sebelah lunas itu kayak ada gambar jam. Itu biasanya pesanan tersebut itu belum sinkron atau bisa jadi pesanan pending. Jadi pesanan tersebut itu masih diproses atau masih dicek dulu sama si Shopee-nya. Kira-kira pesanannya khawatir ditandai sebagai pesanan fraud atau penipuan. Jadi dicek dulu sama Shopee-nya. Nah, ketika sudah nanti teman-teman tinggal disinkronisasi aja biar merubah pesanan pending tersebut sampai bisa kita proses orderannya. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu ini beberapa tools-toolsnya. Nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, untuk atur pengirimannya, teman-teman tinggal klik aja di bagian sini ya caranya. Di bagian sini diatur pengiriman. Kalau mau secara massal juga bisa ya, nanti tinggal diatur pengiriman. Tapi ini karena aku mau contoh, coba satu dulu ya teman-teman. Kita coba satu, atur pengiriman. Nah, karena tadi di awal kan aku mention untuk ada pengaturan yang perlu kita atur ya di metode pengiriman. Nah, di metode pengiriman itu kan kita perlu tentukan mau di pick up atau di drop off. Nah, ini fungsinya buat nanti di sini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman atur pengiriman, nah dia udah otomatis nge-mapping berdasarkan yang teman-teman buat sebelumnya. Gitu. Misalkan tadi XPX diambil di pick up, nah nanti masuknya pick up. Atau mungkin kita milihnya tadi drop off, nah berarti masuknya di drop off. Cuma karena memang ini pesanan manual, jadi dia akan masuknya ke manual ship. Dan untuk memasukkan kurir dan juga AWB-nya pun masih manual karena ini manual order ya. Tidak tersangkut atau tidak terintegrasi dengan kurir maupun marketplace. Jadi kita perlu masukin kurir dan resinya secara manual. Oke, kalau sudah ini tinggal di checklist saja pesanannya, nanti tinggal diatur pengiriman di bagian sini teman-teman. Oke, ketika sudah berhasil diatur pengiriman, nanti dia akan masuk di berhasil dikirim, dan dia akan masuk di masing-masing kategori tadi ya. Kalau di pick up, berarti pick up, drop off, ataupun manual ship, karena ini manual order. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman itu bisa langsung cetak label ya. Nanti tinggal di checklist aja pesanannya. Maka nanti di sini ada pilihan untuk cetak label. Tapi karena memang ini pesanan manual, dia tidak terikat dengan kurir maupun marketplace. Jadi di sini pencetakannya akan gagal ya, teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman ada atur pengiriman untuk marketplace, teman-teman tinggal di checklist aja pesanannya. Maka nanti di sini ketika klik cetak label akan memunculkan pop-up si resi marketplace-nya tersebut ya. Tergantung teman-teman dari pengaturan yang tadi di sini ya. Kalau teman-teman Shopee pakai template Gini ya berarti nanti akan memunculkan PDF dari template Gini. Tapi kalau teman-teman pakai Seller Center ya berarti nanti pakai Seller Center. Template-nya seperti itu. Oke, itu kurang lebih untuk atur pengirimannya. Nanti ketika sudah disiap dikirim, ini pesanannya sudah berhasil ya, sudah pindah ke siap dikirim. Nah, ini tinggal teman-teman proses packing aja. Nanti ketika pesanannya sudah diserahkan ke kurir, dia akan pindah secara otomatis ke sedang dikirim. Ya, jadi kurirnya udah pick up, udah scan resi kita. Nah, dia akan pindah secara otomatis ke sedang dikirim. Jadi sebenarnya dari teman-teman tuh cukup cek di dua status ini aja sebenarnya ya, di lunas dan siap dikirim prosesnya. Dan nanti dia akan pindah ke sedang dikirim secara otomatis ketika kurir sudah scan resi. Dan ketika sudah sedang dikirim ini pun pesanannya sudah berkurang ya, eh, stok terkuncinya. Ya, jadi di stok terkuncinya pun di sini sebagai informasi tambahan ya, nanti di sini ketika stok terkuncinya sudah, sorry, statusnya sudah sedang dikirim, nah stok terkuncinya ini akan rilis. Seperti itu.
Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk proses orderannya atau atur pengirimannya. Nanti ketika sudah sampai ke customer juga dia akan pindah secara otomatis ke selesai. Jadi teman-teman cukup fokus atau cukup atur pengiriman di bagian sini saja. Paling yang perlu diperhatikan tadi ya lebih ke pesanan bermasalahnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk prosesnya. Lalu mungkin informasi tambahan di sini ada beberapa fitur lainnya, ada yang sinkronisasi logistik. Sinkronisasi logistik ini memang yang biasanya seperti ini teman-teman. Nah, kalau statusnya masih menunggu alokasi logistik oleh channel, mohon lakukan sinkronisasi. Nah, teman-teman bisa lakukan sinkronisasi logistik di bagian sini. Nanti bisa di checklist aja. Lalu di sini ada sinkronisasi logistik. Jadi untuk menarik data AWB atau nomor resinya ya, untuk memunculkan logistiknya di Gini-nya, seperti itu. Ini sinkronisasi logistik khusus untuk Shopee saja ya. Kalau Tokopedia kan saat ini Tokopedia sudah gabung dengan TikTok ya. Jadi ini dikhususkan untuk Shopee saja. Lalu berikutnya di sini ada tambahan untuk tambah pesanan. Jadi kalau dari teman-teman ada pesanan di luar dari marketplace, kita di manual order ya. Misalkan kita ada pesanan offline dari pesanan WA atau mungkin ada pesanan untuk reseller gitu ya. Atau mungkin kita ada penjualan offline di toko misalkan. Nah, itu kita bisa mengurangi stok atau kita bisa buatkan pesanan manual tersebut. Nah, cara buat pesanan manualnya pertama, teman-teman itu perlu buatkan tokonya terlebih dahulu. Nanti ada di integrasi, tambah integrasi, lalu di sini ada custom shop. Nah, teman-teman perlu buatkan tokonya terlebih dahulu. Misalkan toko offline atau mungkin toko WA gitu ya. Misalkan untuk pesanan WA aja, terus lalu dipilih negaranya Indonesia. Kalau sudah, tinggal klik buat toko. Nah, ketika sudah tokonya dibuat, kita lanjut ke pesanan 90 hari terakhir lagi. Lalu kita buat pesanannya di sini. Tinggal klik tambah pesanan. Nah, untuk buat pesanan di sini kita bisa untuk pesanan referensi atau buat pesanan baru. Jadi misalkan udah ada nih sebelumnya udah ada riwayat pesanannya, kita mau pakai riwayat pesanan yang sebelumnya aja. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Jadi tinggal diklik rujukan aja. Nah, nanti udah otomatis keisi semuanya teman-teman. Gitu. Jadi biasanya kayak misalkan reseller A itu udah pasti beli lagi nih di minggu depan gitu ya. Nah, itu pas di minggu depannya teman-teman udah pakai pesanan referensi aja di bagian sini tinggal dicari aja misalkan nama penerimanya siapa. Itu nanti udah tinggal klik rujukan udah otomatis semua pesanannya ini semua yang riwayat pesanannya akan otomatis. Ya. Mungkin aku coba contoh yang manual ya. Kita masukin satu-satu. Ini misalkan contoh tokonya itu kita pakai toko offline Gini. Terus kita bisa masukin juga nomor pesanannya kalau memang ada, kalau nggak ada dikosongin juga nggak masalah. Karena yang wajib diisi yang ada bintang merah aja teman-teman. Ya, nama pembelinya. Misalkan nama pembelinya itu Gini. Oke, untuk nomor pembeli ini sifatnya opsional, yang lainnya opsional. Catatan juga, nah ini penerimanya, nomor telepon, daerah penerimanya juga perlu kita pilih. Ini contoh aja ya. Oke, kalau ada alamatnya juga bisa teman-teman isi, kode posnya juga kalau mau diisi juga boleh, nggak pun nggak masalah ya, karena nggak ada bintang merahnya. Oke, untuk informasi pengirim juga sama, ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, sebagai catatan juga untuk penerima ini, kalau teman-teman sebelumnya sudah ada informasi pelanggannya, ya sebelumnya, teman-teman bisa pilih aja pelanggan di bagian sini. Nanti teman-teman tinggal pilih aja gitu. Misalkan Tasya gitu ya, nanti tinggal diisi aja atau mungkin mau pakai nomor atau nama yang lain gitu itu juga bisa. Jadi nanti bisa disesuaikan pelanggan yang memang sudah pernah sebelumnya ya, ada riwayat pelanggannya. Oke, lalu lanjut pengirim ini sifatnya opsional dan berikutnya di sini adalah produknya. Ya, ini kita bisa pilih produknya. Untuk produk ini, misalkan produknya ini ada di banyak gudang gitu ya, ada di beberapa gudang, teman-teman perlu klik yang ada tambah plus seperti ini. Itu untuk memunculkan produk tersebut itu ada di gudang mana aja. Ya nanti kelihatan ada di gudang mana dan kuantitinya berapa.
ya. Perlu dicek juga untuk stok tersedianya karena untuk pesanan manual ya, walaupun stoknya ini udah nol, kita tetap masih bisa diatur pengiriman teman-teman. Nah ini ya, pas nanti kita klik simpan itu juga masih bisa. Nah jadi disarankan sebelum dibuat gitu ya, dicek dulu apakah stoknya masih ada atau tidak. Gitu, karena kalau nanti kita udah buat, itu nanti jadi minus stoknya teman-teman. Jadi disarankan untuk dicek juga untuk stoknya dan gudangnya ya, disesuaikan lagi gitu. Nanti disesuaikan gudangnya tinggal diklik yang tambah plus seperti ini. Oke, misalkan contoh kita produknya ini, kita masukkan harganya berapa, karena biasanya kan harga online dan offline itu beda ya. Kalau mau kita bedain juga bisa, misalkan jadi 9.000, contoh misalkan ya 9.000. Terus ini eh, jumlahnya misalkan kita mau buat 5. Oke, untuk informasi nominal di bawah ini juga bisa teman-teman isi, tapi sifatnya opsional. Misalkan nggak ada biaya pengiriman, dikosongin aja nggak masalah. Tapi kalau memang ada, misalkan contoh biaya pengirimannya 5.000. Terus misalkan ada lagi, kalau ada lagi bisa diisi ya. Kalau nggak ada pun dikosongin aja nggak masalah. Nah ini totalnya ada di 50.000. Lalu jumlah pembayarannya bisa kita sesuaikan di bagian sini. Kalau yang prabayar. Tapi kalau kita mau pakai COD, ini di nolin aja nggak masalah ya teman-teman. Oke, untuk catatannya ini juga opsional, boleh dikasih juga boleh enggak. Kalau udah tinggal disimpan. Oke, kita cek lagi, nanti dia akan terbuat di Lunas ya teman-teman pesanannya. Nah ini tadi ya, pesanannya sudah terbuat. Jadi itu kurang lebih cara pembuatan pesanan manual ya, atau manual order, kurang lebih flow atau pembuatannya seperti itu. Dan untuk pembuatan manual order itu ada dua cara. Bisa manual seperti yang tadi aku jelaskan, atau menggunakan import atau menggunakan Excel ya. Nanti teman-teman bisa unduh aja template-nya, disesuaikan dengan yang diisi. Sebenarnya yang diisi itu sama persis seperti yang tadi di manual, tapi bedanya kita isinya menggunakan Excel aja. Gitu. Nanti diisi, lalu diimport, lalu nanti ketika sudah berhasil diimport akan otomatis terbuat pesanan tersebut. Ya, seperti itu. Oke, untuk orderan manual pun untuk prosesnya juga sama seperti marketplace ya. Kita harus atur pengiriman dulu, terus juga nanti dia pindah ke siap dikirim. Nah, paling yang membedakan untuk manual order, ketika kita untuk marketplace itu kan dia akan pindah ke sedang dikirim ketika sudah di pick up kurir ya. Dia akan pindah otomatis ke sedang dikirim ketika sudah diambil kurir. Nah, tapi untuk manual order, kita tuh harus pindahin secara manual, teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti di checklist, lalu kita mau pindahin ke sedang dikirim, atau mau ke langsung selesai. Gitu. Dan kita harus pindahin ya, teman-teman. Minimal banget ke sedang dikirim. Atau kalau mau langsung ke selesai juga nggak masalah. Karena kalau misalkan masih nyangkut di lunas maupun siap dikirim, pesanannya itu dia tidak akan mengurangi stok. Jadi dia masih stok terkunci. Jadi disarankan harus dipindahkan ya ke sedang dikirim atau selesai. Contoh aku misalkan langsung ke selesai gitu ya, itu juga bisa. Nah, nanti dia akan pindah secara otomatis ke selesai. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk prosesnya, untuk pemindahan status ya, untuk yang manual order. Oke, lanjut di sini ada riwayat cetak. Nah, riwayat cetak ini untuk melihat riwayat cetak yang teman-teman sudah lakukan gitu ya. Nah, nanti akan terlihat di sini yang sudah sukses untuk melakukan pencetakan itu berapa suksesnya statusnya ya. Terus juga jumlah cetaknya, terus kita juga bisa lihat detailnya. Jadi kalau misalkan dari teman-teman mau ada cetak lagi gitu ya, nah itu bisa. Nanti ada yang cetak selesainya berapa, lalu yang gagalnya berapa. Gitu, itu nanti akan terlihat. Dan keterangan gagalnya pun nanti akan terlihat teman-teman pencetakan gagalnya karena apa, itu nanti akan terlihat. Sebentar. Oke, sepertinya jaringan ya. Wait ya, aku coba izin ganti WiFi terlebih dahulu. Oke, mungkin Kak Eno boleh confirm apakah sudah jelas suaraku, Kak? Sudah mulai jelas, Kak. Silakan Oh, dilanjut.
Oke, terima kasih Kak. Oke, tadi kurang lebih ya untuk riwayat riwayat cetak ya aku ulang. Riwayat cetak itu nanti akan terlihat di sini. Yang pencetakan selesainya berapa, terus yang gagalnya berapa itu nanti akan terlihat. Pun kalau teman-teman mau ada cetak ulang itu bisa di sini ya, tinggal diunduh aja di bagian sini. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk proses riwayat cetak. Lalu yang terakhir ekspor. Kalau dari teman-teman mau ada melakukan ekspor, itu juga bisa. Nanti bisa dipilih ekspor yang dipilih atau yang semua. Ya, untuk ekspor pun nanti bisa kita sesuaikan mau tarik datanya tuh berdasarkan apa. Nanti mungkin ada template-nya juga ya, akan dijelaskan juga oleh Kak Eno nanti di sesi berikutnya. Nanti kita bisa sesuaikan, lalu ketika sudah disesuaikan template, tinggal klik unduh. Jadi nanti kalau teman-teman sudah buat template-nya, nanti akan terdownload berdasarkan fitur atau template yang sudah ditentukan. Ya, tapi kalau pakai default berarti nanti semuanya yang akan terdownload. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman itu untuk fitur yang ada di pesanan 90 hari terakhir. Ya, oke kurang lebih itu. Kita lanjut ke fitur berikutnya yaitu ke tertunda. Atur pengiriman. Nah, tertunda atur pengiriman ini fungsinya adalah untuk mengatur pengiriman ya. Sebenarnya sama seperti di pesanan 90 hari terakhir, tapi kalau di pesanan 90 hari terakhir ini kita maksimal di 100 pesanan per halaman. Tapi kalau diatur pengiriman ini, kita bisa mencakup sampai maksimal 1000 pesanan per halaman. Jadi bedanya seperti itu ya untuk atur pengiriman. Dan atur pengiriman ini juga kalau teman-teman cek tadi kan di Lunas itu ada banyak ya pesanannya ada kurang lebih 8. Tapi kenapa di atur pengiriman ini cuma 2 gitu ya? Karena memang atur pengirim yang masuk di atur pengiriman ini adalah pesanan-pesanan normal ya, yang pesanan normal saja. Jadi yang pesanan abnormal itu tidak akan masuk ke ke fitur atur pengiriman ini. Jadi dipastikan untuk semua pesanannya itu harus sampai di normal ya gitu ya pesanan normal seperti itu. Untuk atur pengirimannya pun sama seperti tadi yang aku jelaskan ya, tidak ada khususnya seperti apa, tidak ada sama seperti tadi. Paling yang membedakan dia bisa lebih banyak aja filternya ya kayak gitu. Terus juga untuk yang lainnya, fitur-fitur lainnya juga sama ya, seperti di pesanan 90 hari terakhir. Paling yang membedakan di sini adalah kita bisa menyisihkan, ya kita bisa sisihkan. Jadi fungsi sisihkan itu untuk menyisihkan pesanannya. Jadi misalkan nih, teman-teman ada pesanan pre-order, contoh misalkan ya, pre-order, terus kita pengen disisihin dulu nih, kita pengen di eh, simpen dulu pesanannya. Nah, itu nanti bisa pakai disisihkan. Tinggal diklik aja, lalu klik OK. Nah, nanti dia akan masuk ke fitur disisihkan di sini, teman-teman. Dan secara stok, memang ketika nanti masuk disisihkan di sini, stoknya itu yang tadinya stok terkunci, karena kan masih di lunas ya, lunas ataupun siap dikirim kan statusnya masih di stok terkunci. Nah, karena kita masuk disisihkan, itu akan kelepas dari stok terkuncinya tersebut, teman-teman. Gitu. Jadi kita mungkin harus aware juga ya, jangan sampai lupa untuk dijadikan atau dikembalikan sebagai pesanan untuk diatur pengiriman. Kayak gitu. Oke, nanti nih kalau misalkan teman-teman mau cek, di sini kan atur pengiriman cuma sisa 1 ya. Tadi ya, karena kita udah sisihkan, tapi ternyata kita mau balikin lagi menjadi pesanan normal dan kita mau atur pengirimannya tinggal di klik pesanan aja. Nah, nanti dia akan balik lagi menjadi pesanan. Nah, tinggal kita atur pengiriman seperti biasa. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu untuk yang membedakan di atur pengiriman hanya untuk disisihkan aja. Yang lainnya untuk fitur maupun sinkron itu masih sama ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi ada di pesanan 90 hari terakhir, paling di sini lebih ke ada pengalokasian gudang yang belum yang akan dialokasikan, artinya memang pesanan-pesanan yang belum ada gudangnya gitu ya. Nah, itu nanti dia akan masuk di gudang yang akan dialokasikan. Lalu ini warehouse sendiri yang memang gudangnya hanya gudang sendiri atau OMS. Lalu sedang diatur yang memang lagi proses untuk atur pengiriman dan yang pengaturan gagal juga nanti akan masuk di sini. Oke, kurang lebih itu untuk atur pengiriman. Lalu lanjut berikutnya di sini ada push gudang.
Nah, push gudang ini fungsinya khusus untuk yang teman-teman menggunakan Genie WMS ya. Jadi kalau dari teman-teman ada pakai Genie WMS, ini bisa diperhatikan juga. Tapi kalau teman-teman nggak ada pakai WMS, di skip aja untuk fitur ini ya. Karena memang ini dikhususkan untuk gudang pihak ketiga. Jadi fungsi dari di sini adalah ketika teman-teman ada atur pengiriman ya dari fiturnya statusnya tadi lunas, ketika kita atur pengiriman itu kan dia akan pindah ke siap dikirim ya. Dia akan nge-push ke WMS dengan catatan nomor SO-nya itu harus berwarna hijau seperti ini. Ya, ketika SO number-nya sudah berwarna hijau seperti ini, artinya dia sudah berhasil push ke WMS. Tapi kalau misalkan dia masih abu-abu seperti ini, berarti dia belum push ke WMS. Nah, kita bisa lihat nih untuk statusnya mungkin masih menunggu di push atau mungkin sedang di push ke WMS atau yang pushnya gagal. Jadi nanti masing-masing pesanan 90 hari terakhir itu akan terlihat ya di sini. Seperti itu. Kalau misalkan masih ada yang masih menunggu di push, tinggal di checklist aja. Nanti harusnya itu ada pilihan untuk di push ya. Jadi bisa di push ke WMS-nya. Sama untuk filteringnya juga seperti di 90 hari terakhir ya, tidak ada pembeda, kurang lebih sama. Tapi secara fungsi aja dia lebih ke biar pesanannya itu masuk ke WMS. Seperti itu. Lalu berikutnya di sini ada pesanan bermasalah. Pesanan bermasalah ini adalah pesanan yang tadi ya, yang memang dia tidak sesuai dengan ketentuan di Gini. Bisa jadi mungkin kayak tadi gudangnya belum dialokasikan atau mungkin belum dibuatin master produknya atau mungkin habis stoknya dan lain sebagainya. Tadi yang seperti sudah aku infokan, setiap masing-masing kategori pesanan bermasalah itu sudah ada penyebabnya dan langkah solusi yang teman-teman perlu lakukan ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, tinggal diikutin aja langkah solusinya, nanti diikuti sampai step kedua yaitu distribusikan ulang. Ya, nanti kalau udah didistribusikan tinggal diatur pengiriman seperti biasa. Oke, seperti itu ya, teman-teman untuk proses apa namanya pesanan bermasalah. Oke, kurang lebih itu untuk filternya juga sama ya. Paling yang membedakan di sini eh, apa namanya status-statusnya saja. Oke, lanjut untuk pesanan bermasalah, kita lanjut ke menunggu dicetak ya. Menunggu dicetak ini berarti pesanan-pesanan yang memang akan proses untuk dicetak, ya itu nanti akan masuk di menunggu dicetak. Nanti akan terlihat pesanannya yang bisa dicetak berapa sama yang memang nomor AWB-nya masih kosong ya. Jadi nanti akan terlihat di sini dari pesanan marketplace yang memang nomor resinya masih kosong. Seperti itu. Terus juga nanti kita bisa untuk cetak label ya. Nanti di sini kita bisa untuk cetak, terus juga nanti bisa untuk apa namanya batalkan pesanan juga masih bisa ya. Tergantung dari marketplace teman-teman ini karena kebetulan manual order ya. Karena ini manual order, jadi kita memang masih bisa batalkan pesanan ya. Terus, nah paling yang membedakan juga untuk di fitur ini kita ada pindahkan ke menunggu pick up sama pindahkan ke sedang dikirim. Ini khusus untuk manual order ya. Tapi kalau untuk yang apa untuk yang marketplace itu kita paling nanti ada cuma satu pilihan ini aja, pindahkan ke menunggu pick up. Artinya kita pindahin status yang tadinya ini kan berarti sudah dicetak nih pesanannya ya, berarti kan mau kita proses untuk diambil kurir. Nah, kita bisa pindahin ke menunggu pick up di sini dengan cara pindahkan ke menunggu pick up, tinggal diklik saja. Seperti itu. Jadi itu untuk apa namanya? Menunggu dicetak ya. Dan di sini juga ada fitur tambahan, nanti mungkin akan dijelaskan detail oleh Kak Eno. Di sini ada untuk proses scan-nya juga, nanti ada di fitur utilitas. Nah, sebelum masuk ke utilitas itu nanti kita perlu buatnya di bagian sini. Ya, nanti bisa dijelaskan oleh Kak Eno. Lalu riwayat cetak juga sama ya, di sini masih ada riwayat cetak dan ekspor juga. Jadi kalau dari teman-teman mau ada proses ekspor atau download datanya juga masih bisa. Oke, kurang lebih itu untuk menunggu dicetak. Kalau menunggu di backup tadi ya yang kalau misalkan memang pesanannya masih mau menunggu diambil sama kurir itu nanti akan terlihat di sini ya. Sebentar. Nah, nanti akan terlihat di sini yang memang lagi menunggu di pick up dan nanti akan teralokasi berdasarkan gudang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan gudangnya memang belum dialokasikan, nah nanti dia akan masuk di sini.
Kalau gudang OMS aja nanti akan masuk di gudang sendiri, tapi kalau teman-teman ada menggunakan WMS itu nanti akan masuk ke fulfillment by WMS. Seperti itu. Dan nanti akan terlihat juga di sini pesanannya apa aja yang lagi menunggu di pick up oleh kurir ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk menunggu di pick up. Kita bisa ekspor juga data pesanannya. Dan berikutnya di sini ada dikirim. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau cek pesanan-pesanan yang lagi mau dikirim gitu ya, nah itu juga bisa teman-teman cek di bagian sini untuk pesanan yang akan dikirim ya. Khusus untuk manual order memang kita bisa pindahin ke sedang dikirim, tapi memang kalau nanti marketplace dia akan pindah secara otomatis ya statusnya. Oke, sama kita juga bisa untuk tarik data juga kalau teman-teman mau lihat pesanan yang lagi dikirim itu apa, mau di-download itu juga bisa. Oke, lanjut. Di sini ada disisihkan tadi ya, yang terakhir disisihkan itu yang tadi sudah aku jelaskan juga. Ketika teman-teman mau ada pesanannya, mau disimpan dulu nih gitu ya, pesanannya mau disisihkan, belum mau kita atur pengiriman, seperti pesanan pre-order biasanya. Nah, itu nanti bisa disisihkan di bagian sini, teman-teman. Seperti itu. Oke, kurang lebih itu dari aku sudah dijelaskan semua beberapa fiturnya. Mungkin untuk fitur lanjutnya kita akan dibahas oleh Kak Eno ya. Silahkan Kak Eno. Baik, terima kasih banyak Kak Rasya atas penjelasan dari beberapa fitur pesanan ya yang sudah dibantu. Namun izin aku untuk share screen untuk melanjutkan terkait fitur pesanan kita ya. Oke, sebentar ya Kak. Aku coba perbaiki dulu. Ya, suaraku sudah terdengar jelas Kak Rasya. Mohon confirm. Iya, sudah Kak. Baik. Oke, untuk tampilannya confirm Kak Rasya apakah sudah terlihat? Sudah Kak. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, kita melanjutkan kembali terkait fitur pesanan ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rasya, terakhir itu sampai yang disisihkan. Nah, sesuai dengan informasi yang sudah diinfokan sebelumnya, di sini kalau kita lihat ada beberapa fitur tambahan lainnya yang nanti teman-teman bisa juga lakukan ya. Bisa teman-teman bisa akses juga nih, salah satunya adalah riwayat pesanan. Nah, di sini untuk lewat pesanan itu sendiri, teman-teman bisa melihat akses pesanan yang sudah melewati dari masa 90 hari terakhir ya. Nah, jadi kalau informasi awal, Kak Reza sempat menginformasikan kalau teman-teman ingin melihat pesanan 90 hari terakhir, nah di sini teman-teman bisa melihat. Teman kalau untuk melihat dari pesanan yang sudah lewat dari 90 hari, itu teman-teman juga bisa nggak usah bingung juga. Nanti teman-teman bisa melihat langsung tinggal akses di riwayat pesanan. Nah, kurang lebih di sini untuk riwayat pesanan informasinya tidak jauh beda ya dengan yang di pesanan 90 hari. Namun di sini teman-teman bisa memfilter kira-kira kebutuhan untuk penarikan data riwayat pesanan di atas 90 hari ini sampai berapa lama. Kalau kita lihat di sini teman-teman bisa tarik mundur itu sampai jauh ya lewat dari 90 hari bahkan bisa sampai kurang lebih 1 tahun. Nah, ini perlu diperhatikan juga nanti teman-teman kalau memang butuh data riwayat pesanan yang memang mundur jauh ya di atas dari 90 hari. Dan juga di sini teman-teman bisa memilah beberapa pesanan yang mau ditarik ya. Nah, tinggal diekspor saja. Sama seperti di pesanan 90 hari terakhir. Oke, kalau untuk fungsional dari filter kurang lebih masih sama di bagian fitur pesanan 90 hari terakhir, jadi tidak ada perubahan. Ya. Oke, lanjut lagi di sini ada riwayat operasi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih historical dari penggunaan fitur pesanan. Baik itu dari akun utamanya, siapa yang melakukan operasinya ya, operatornya, itu akan terlihat semua. Dari mulai pembuatan pesan sampai ke nanti proses pesanan itu untuk di daftar outbound juga akan terlihat berikut dengan nomor pesanan yang sudah terbentuk dari pesanan yang masuk. Dan di sini untuk nomor pesanan yang bisa teman-teman cek juga langsung bisa teman-teman klik aja ya. Dia akan direct langsung nantinya ke daftar outbound yang nantinya untuk proses pesanan tersebut. Apa SKU-nya, waktu pembuatannya kapan, lalu nanti untuk metode pengiriman seperti apa, ya kan? Itu terlihat semua sebagai informasi teman-teman.
Nah, untuk riwayat pesanan ini juga kita bisa atur kembali, karena di sini kan Genie bisa memberikan akses ke beberapa akun staff. Nah, nanti teman-teman bisa memilah kira-kira untuk di bagian proses ini tuh siapa yang mengatur ya. Teman-teman bisa melihat. Nah, di sini teman-teman bisa langsung memilih aja siapa operatornya untuk difilter. Lalu nanti untuk nomor pesanan tertentu yang ingin dilihat atau dari bagian-bagian tertentu seperti sinkronisasi pesannya, riwayat cetaknya dan lain-lain itu bisa teman-teman cek juga ya. Nah, kembali lagi di sini untuk di fitur selanjutnya adalah manajemen retur. Nah, kalau tadi teman-teman sempat perhatikan di bagian pesanan 90 hari terakhir itu kan ada tab yang namanya inbound retur ya. Nah, teman-teman nanti bisa melihat langsung secara terperinci detailnya di bagian manajemen retur. Nah, teman-teman bisa melihat nih informasi dari pengembalian dana, terus juga dari retur barang dan dana. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi nanti untuk beberapa marketplace yang memang sudah ada pengajuan retur barang dan dana misalkan, itu nanti akan terkonfirm ke Gini dan akan masuk informasinya sebagai barang retur. Nah, untuk stokannya bagaimana? Nah, di Gini itu kan untuk stok barang retur tidak otomatis langsung masuk ke gudang. Jadi nanti butuh validasi atau butuh dari pihak sellernya itu untuk confirm untuk barang ini apakah mau di inbound balik atau tidak. Seperti itu. Karena kan case by case ya, teman-teman biasanya tahu nih, barang yang balik itu atau retur, biasanya kita cek dahulu, apakah barang ini masih bisa layak jual atau tidak. Nah, kita lihat dari case dari situ. Kalau memang masih bisa layak jual, nanti ada actionnya teman-teman. Di sebelah kanan itu ada keterangan inbound retur. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Nanti secara otomatis stoknya itu akan balik lagi ke gudang. Namun kalau memang dirasa barang ini sudah tidak bisa dijual kembali, teman-teman bisa abaikan saja. Itu nanti sebagai listing di mana barang itu bisa teman-teman taruh ya, sisihkan di produk tertentu nih sebagai barang yang defect misalkan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya lagi tadi juga dari Karasya sudah menjelaskan secara detail terkait pengaturan pesanan yang dimana di sini adalah beberapa informasi ya untuk melakukan pengaturan seperti metode pengiriman, gudang pengiriman, informasi sampai ke pengaturan komisi. Tapi sebagai tambahan aja sih, kalau misalkan di sini teman-teman ada beberapa toko yang sedang berjalan ya, toko online yang kebetulan punya beberapa gudang juga nih dan pengen membuat aturan tertentu untuk pengiriman gudangnya. Mau ngambil dari mana dulu nih untuk prioritasnya. Baru lanjut ke gudang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa buatkan metode itu. Kita bisa buatkan gudang prioritas ya, gudang pengiriman prioritas. Supaya nanti teman-teman bisa mengatur sendiri nih kira-kira flow pengiriman ingin seperti apa. Nah, teman-teman nanti bisa ke bagian gudang pengiriman di sini. Nah, ini kita sudah siapkan. Jadi teman-teman nggak perlu apa ya bingung. Nanti Gini apakah bisa mengikuti cara kita nih untuk apa namanya metode prioritas gudangnya gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa ikuti. Teman-teman bisa langsung buatkan aja aturannya di sini. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya tadi sempat kita lihat ya di bagian menunggu dicetak itu ada informasi yang namanya untuk di utilitas terutama cetak label produk terlaris. Nah, jadi teman-teman bisa memilah nih nantinya dari sana kira-kira produk mana saja yang bisa teman-teman kumpulkan sebagai cetak label produk terlaris. Nah, jadi teman-teman bisa mensortir lagi produk laris kita ini yang mana saja nih yang nantinya bisa kita cetak terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk di bagian fitur utilitas ini fitur tambahan yang nantinya untuk teman-teman bisa lakukan proses seperti scan dan kirim. Nah, scan dan kirim ini tujuannya adalah untuk menyiapkan beberapa informasi pesanan ya, terutama yang siap untuk nantinya di pick up oleh kurir agar dipastikan kembali nih apakah nanti pesanannya ini sesuai seperti itu dengan nomor pesanannya sudah kita siapkan ke kurirnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Dan kebetulan fitur ini support untuk scan yang tembak USB ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menggunakan scan USB atau scan tembak. Biasanya kita umumnya bisa kita colokkan dengan beberapa device ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja. Tapi pastikan nih teman-teman kalau nanti mau coba untuk scan, posisinya itu harus sudah sesuai ya di dalam kotaknya. Supaya nanti bisa akurat nih mengenai dari AWB-nya seperti itu.
Dan ini bisa diatur juga nih Kak, pengaturan scan-nya. Mau 2 kali, mau sekali, nanti teman-teman bisa langsung set dari sini aja. Lalu untuk secara otomatis pindah ke menunggu, di pickup juga bisa langsung diaktifkan. Jadi biar teman-teman biar lebih ringkas aja pekerjaannya. Dan di sini nanti akan muncul juga riwayat scan-nya ya Kak. Dan teman-teman juga perlu tahu juga untuk di OMS ini kita belum bisa untuk menarik data ekspor ya, ekspor data dari riwayat scan untuk scan dan kirim. Saat ini belum, tapi teman-teman bisa melihat langsung dari riwayat scan yang sudah dihasilkan dari scan dan kirim langsung dari OMS-nya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin untuk dari fitur tambahan yang sudah saya jelaskan ini, nanti teman-teman ada pertanyaan boleh ya langsung disampaikan aja di kolom komentar. Dan silakan Kak Rasya untuk waktu dan tempat saya kembalikan. Ya, halo Kak Rasya. Oh, oke. Ini sudah ada pertanyaan satu ya. Kak Rasya ini mau langsung dijawab saja. Halo, tes satu. Suaraku terdengar nggak Kak? Baik, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, mohon izin Kak Rasya, di sini ada pertanyaan satu dari teman kita ya, dari Erma Noviana 1425. Nah, di sini untuk pertanyaan Kak, apakah resi yang sudah pernah dicetak dapat di-download dan dicetak lagi? Nah, di sini untuk resi yang pernah dicetak yang dapat di-download Kak. Jadi dapat di-download dan dicetak lagi. Kita di sini ada fiturnya yang namanya riwayat cetak. Nah, boleh aku tunjukkan ya, mohon izin. Oke, baik. Nah, jadi kakak kalau misalkan sebelum ini pernah melakukan cetak resi ya, terutama di 7 hari terakhir nih. Nah, itu nanti informasi riwayat cetak itu akan masuk di sini, Kak. Nah, ini. Ini kakak bisa klik lihat detil, lalu nanti kakak bisa download ya, bisa diunduh dan cetak ulang kembali. Ya, jadi informasi itu tetap tersimpan. Nah, biasanya itu dalam kurun waktu 7 hari, Kak. Ya, setelah pencetakan di hari pertamanya. Seperti itu. Ya, semoga cukup menjawab ya, Kak. Oke, bagi teman-teman yang ada pertanyaan kembali, silakan. Oke, mungkin boleh dari teman-teman jika ada pertanyaan ya boleh disampaikan di kolom chat. Dan juga nanti untuk Genie Class hari ini ya teman-teman nggak perlu khawatir karena nanti bisa ditonton ulang di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka di YouTube-nya aja atau mungkin boleh di-subscribe sekalian teman-teman. Jadi biar karena setiap minggunya kita setiap bulan ada Genie Class terus ya. Jadi biar nanti teman-teman ada info atau mungkin ada eh, apa notifikasinya, mungkin boleh teman-teman langsung di nyalakan atau di subscribe terlebih dahulu. Oke, mungkin kita tunggu sampai 3 menit ke depan ya untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat dan mungkin nanti juga di akhir sesi kita ada link survei juga. Nanti akan dikirimkan di kolom link chatnya juga ya. Nanti mungkin boleh teman-teman isi untuk link surveinya lebih ke feedback sih. Kalau misalkan dari teman-teman mungkin ada feedback atau mungkin masukan mengenai trainer atau mungkin topiknya ya dari teman-teman mau ada request topik tertentu yang mau kita bawakan di sesi berikutnya boleh langsung disampaikan aja atau mungkin kita terus sangat terbuka ya teman-teman ada feedback apapun mengenai Genie maupun trainer dan lain sebagainya bisa disampaikan aja di situ ya teman-teman. Oke, kita mungkin tunggu sampai 3 lewat ya. Oh, ada lagi dari Kak Erma Noviana. Nah, itu Kak masalahnya kalau cetaknya langsung dari sales center gimana? Nah, saat ini memang untuk cetak jadi kan gak ada soal, iya betul Kak. Karena tadi yang seperti aku infokan di awal ya, mungkin eh, kalau Kakak notice ya, tadi aku di awal itu saat menjelaskan di fitur pesanan 90 hari terakhir, aku izin share screen terlebih dahulu ya, sebentar.
Nah, seperti yang tadi aku infokan ya, di pesanan 90 hari terakhir ini memang status label di sini, sorry, di status label di sini dan di riwayat cetak memang yang terbaca hanya di Gini saja. Jadi kalau memang kakak mau satu pintu, disarankan dari Gini aja gitu. Jadi kakak mungkin ke depannya bisa proses orderannya dari Gini dan nanti bisa kelihatan untuk cetak ulangnya dari Gini juga. Karena memang kalau ketika kakak sudah cetak di marketplace, di Gini tidak terbaca. Kalau kakak sudah cetak label, begitupun sebaliknya ketika kakak sudah cetak di Gini, tidak akan terbaca di marketplace kalau kakak sudah cetak. Makanya satu pintu aja kak disarankan bisa dari Gini aja full. Jadi nanti proses ordernya dari sini dan kakak bisa lihat juga untuk riwayat cetaknya. Seperti itu kak. Tadi kak siapa sorry ya. Kak Erma ya. Kak Erma, iya Kak Erma betul. Oke, mungkin dari Kak Erma ada tambahan mengenai pertanyaannya Kak Erma. Iya, tidak ada ya Kak, tapi betul. Memang kita sangat menyarankan kalau sudah menggunakan Gini, better untuk secara operasional itu bisa dari Gini. Supaya apa? Nah ini salah satunya sih Kak. Biar secara historikal itu nanti terdata secara rapi ya. Jadi kalau teman-teman nantinya melakukan itu secara bergantian antara dari tokonya langsung dan dari Gini, itu pasti nanti akan ada data yang jomplang. Nah, salah satunya seperti ini, terkait historikal pencetakan, seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Erma gimana? Apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada pertanyaan lain? Atau mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan boleh ya disampaikan di kolom chat ya teman-teman. Mungkin Kak Erma takutnya baru join di pertengahan sesi, boleh nanti ini kan live YouTube-nya ini kan nanti akan masuk di YouTube juga ya. Nanti mungkin Kakak boleh rewatch lagi untuk proses ordernya seperti apa, biar nanti Kakak bisa coba untuk proses ordernya dari Gininya langsung Kak, gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup nih teman-teman. Kita masih buka sesi Q&A-nya. Ya, boleh kita tunggu 3 menit lagi ya Kak? Boleh Kak. Oke, kita buka sampai 3 menit ke depan. Boleh dari teman-teman ditanyakan aja mengenai fiturnya. Kita setiap minggu depan juga kita ada Genie Class ya teman-teman. Jadi jangan lupa pantengin apa namanya WhatsApp group. Kalau yang teman-teman punya WhatsApp ya dipantengin di WhatsApp group atau bisa di live chat kita. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman join ya, terus mau request untuk dikirimin link YouTube di minggu depan, boleh infoin aja di live chat teman-teman ya. Di dashboard kita di Genie OMS biasanya ada di pojok kanan bawah itu ada live chat. Nah, teman-teman request aja ke kita untuk dikirimin link YouTube untuk minggu depan ya. Jadi minggu depan itu kita akan bahas mengenai fitur stok ya. Iya, betul. Minggu depan itu kita akan membahas terkait fitur stok. Jadi teman-teman kalau memang perlu insight tambahan ya untuk bisa lebih tahu lagi, silakan bisa bergabung langsung join aja teman-teman untuk di kegiatan minggu depan. Betul. Oke, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin untuk sesi Genie Class hari ini kita tutup. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah join pada sesi Genie Class hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Mungkin dari kana ada tambahan? Oh tidak, terima kasih banyak teman-teman ya buat kesempatan waktunya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih. siang. Selamat siang.